jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Sebagai seorang pelajar, tentu ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti minta izin dulu sama orang tua. Tapi dalam halnya kita mau berwirausaha, kita meminta izin pada orang tua, malah tidak diberikan izin. Nah, kira-kira ada solusinya kayak ya? Aku punya solusinya untuk kamu. Pada dasarnya, yang dilakukan oleh orang tuamu tentu memiliki maksud yang baik. Orang tuamu tidak ingin kamu mengalami kegagalan atau mengambil resiko-resiko yang besar. Berbisnis sangatlah beresiko, mulai dari kegagalan, kebangkrutan, ditipu orang, dan menghabiskan banyak uang. Nah, tentu orang tua kamu tidak ingin kamu mengalami hal tersebut, sehingga beliau melarang kita berbisnis. Nah, tugas kita pada dasarnya adalah bagaimana membuat orang tua kita percaya kalau kita tidak akan terjerumus di jurang kegagalan itu. Nah, sulit kan? Bagaimana cara bikin orang tua percaya? Memang sulit kalau kita cuma hanya ngomong, aku gak bakal gagal, aku gak bakal rugi, gak bakal bangkrut, gak bakal ketipu. Tentu orang tua kita masih belum percaya, karena kita tidak punya latar pendidikan berbisnis, kita juga tidak punya pengalaman berwirausaha. Ya mungkin istilah yang kita pakai hari ini berwirausaha aja ya. Kalau berbisnis itu hal yang besar ya. Kita tidak punya pengalaman berwirausaha, tentu orang tua kita akan sangat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, kalau menurutku sendiri, aku juga dulu mengalami hal yang sama teman-teman. Mau memulai berwirausaha tapi sangat ditentang oleh orang tua karena usianya masih terlalu dini dan dianggap belum mumpuni. Nah, akhirnya aku melakukan yang namanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, ini bisa teman-teman tiru dengan syarat. Pertama, sebelum memulai berwirausaha, pastikan teman-teman belajar terlebih dahulu, berinvestasi dari ke atas ya. Belajar terlebih dahulu tentang seluk-beluk bisnis, seluk-beluk berwirausaha yang dalam. Bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana cara mencari pembeli, bagaimana cara meyakinkan pembeli kamu, bagaimana pembeli kamu bisa beli di kamu. Belajarlah bagaimana cara ngatur uangnya. Jadi belajarlah tentang berwirausaha sampai ke dalam-dalam. Nah, hal ini untuk apa? Hal ini untuk meminimalkan resiko kamu gagal berbisnis ya. Jadi resiko-resiko kegagalan, kebangkrutan, ditipu orang itu bisa terminimalisir, tidak akan terjadi kalau kamu benar-benar belajar terlebih dahulu. Belajarnya lewat apa? Bisa lewat buku, bisa lewat channel ini, silahkan di subscribe aja, atau bisa dari internet, blog, dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu berwirausaha sekarang dimanapun bisa kamu akses. Jadi pastikan kamu belajar terlebih dahulu secara mendalam sampai kamu kemudian siap untuk berwirausaha. Nah, poin yang kedua, jika kamu udah memenuhi syarat yang pertama tadi, saatnya kamu melakukan syarat yang kedua. Berbisnis, berwirausahalah dengan modal yang kecil. Yang kecil terlebih dahulu, nggak perlu yang besar-besar, dan usahakan dari uang saku kamu sendiri atau uang yang kamu miliki sendiri, bukan meminta kepada orang tua atau bukan uangnya orang tua atau bahkan ngutang. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya, harus pakai uang kamu sendiri. Resikonya kamu tanggung sendiri. Jikapun gagal, kamu sendiri yang punya masalah, tidak bawa-bawa orang tua kamu. Jadi kamu jangan libatkan orang tua kamu dalam kamu berwirausaha. Ya kalau bisa, kalau aku dulu sih aku diem-diem ya. Nah, setelah kamu memiliki ilmu yang dalam tentang berwirausaha, kamu juga melaksanakannya dengan modal yang kecil, walaupun kecil. Apabila kamu terapkan ilmu kamu dengan cara yang betul, dan apa yang kamu pelajari itu kamu nancep, insya Allah kamu bisa untung. Modal yang kecil ini apa contohnya? Bisa jadi maklar, bisa jadi reseller, atau menjual barang hanya di lingkungan sekolah aja. Ya, jangan berbisnis yang besar-besar, apalagi melibatkan orang tua kamu. Nah, jika syarat yang pertama kamu udah lakukan, kemudian syarat yang kedua kamu lakukan dengan baik dan benar, insya Allah kamu akan memperoleh keuntungan. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama bisa menjadi bukit. Dari modal 100.000, mungkin bisa menjadi 500.000, bisa menjadi 1 juta rupiah. Dan lakukan secara konsisten, berulang-ulang, tanpa kamu ceritakan kepada orang tua kamu. Diem dulu lebih baik. Yang penting untung, ya kan? Kenapa lebih baik memilih menjadi maklar atau reseller atau dropshipper? Karena risikonya minim. Jikapun gagal, kamu tidak punya masalah sama orang-orang lain. Kamu punya masalah mungkin karena modalmu habis dan sebagainya. Dan itu tidak masalah karena kamu pasti dapat pembelajaran dari kegagalan itu, ya kan? Nah, setelah modal kamu bertambah banyak, mungkin dari modal 100.000 menjadi 1,5 juta atau menjadi 2 juta rupiah, inilah saatnya dimana kamu harus bilang kepada orang tua kamu. Bilang ke mereka, mungkin dengan kamu membelikan apa, mungkin dengan kamu merayakan sesuatu, membelikan kue untuk orang tua kamu, anggap saja tasyakuran, ya kan? Dan disitulah kamu saatnya untuk bilang kalau kamu harus meminta maaf, karena
selama ini tidak diizinkan berbisnis, berwirausaha ya, tapi setelah dijalankan ternyata udah ada hasilnya. Kepada ayah dan ibu, ternyata aku berwirausaha sudah bisa ada hasilnya. Nah inilah hasilnya untuk kita tasyakuran bersama. Nah 90% ya, 90% pasti orang tua kamu akan lebih percaya lagi. Oh, ada hasilnya, kamu berkompeten, kamu bisa. Nah, dari situlah mungkin orang tua kamu bisa percaya dan bisa mendukung kamu sepenuhnya untuk memulai berwirausaha. Nah, jadi itulah prinsip dimana kita harus meminta maaf daripada meminta izin. Nah, itu juga yang aku lakukan waktu aku masih SMP. Nah, teman-teman, dalam dunia berbisnis atau berwirausaha skala besar, kami juga sering melakukan yang namanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Contohnya, misal kita mau membuat produk makanan, kita tahu bahannya halal dan lain sebagainya, tapi kalau kita ingin memasarkan produk itu masuk ke perusahaan-perusahaan besar, Indomaret, Alfamart, tentu harus dapat izin dari pemerintah, ya kan? Harus ada label halal, harus ada PIRT dan lain sebagainya. Nah, kita lebih baik daripada nunggu izinnya kelamaan, ngurus izinnya juga mahal, ya kan? Lebih baik kamu bikin produknya, kamu jual dulu aja. Kamu jual di sekitaran lingkungan kamu, bisa ke keluarga kamu, bisa ke teman kamu, bisa ke komplek kamu, sambil menunggu izin-izinnya dari pemerintah keluar, ya gitu kan. Jadi kamu bisa tahu, oh ternyata apa yang aku jual ini laku, baru izinnya dapat. Daripada kamu ngurus izin, habis uang mahal, pas jualan produknya malah nggak laku, ya kan, takut kan. Nah lebih baik kita lakukan jualannya dulu aja, nanti baru kita minta maaf kepada pemerintah, ya kan. Lebih baik semacam itu. Kesimpulannya bahwa orang tua kita itu butuh bukti, bukan janji. Jadi lebih baik kita buktikan kalau kita bisa, baru kita laksanakan yang namanya berwirausaha. Nah, membuktikannya tentu jangan sampai membawa atau melibatkan kedua orang tua kamu. Lakukan dengan dirimu sendiri, pakai uangmu sendiri, tanggung resikonya sendiri. Kalau kamu gagal, jangan bersedih, jangan murung di rumah, jangan murung di kamar. Keep happy dan selalu ambil hikmah dari kegagalan itu. Jika kamu berani mencoba untuk yang kedua kali, mungkin kamu bisa sukses. Kalaupun gagal, kamu bisa coba untuk yang ketiga kali, pasti sukses. Belajar, kuncinya ada pada belajar tentang berbisnisnya. Kamu bisa jadi percobaan pertama langsung sukses. Kalau kamu belajar berbisnisnya atau berwirausahanya, mungkin sudah sangat dalam. Saya Mas Anggi Setiari, bye-bye.